Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agak maaf ya Bu ya, suantena rada kieu, rada serak-serak pasah banjir. Banuju batuk, alhamdulillah entos rada sakinten, tapi alhamdulillah Bu, negatif sanes corona. Negatif Bu, parantos di Rapid oge di kabupaten alhamdulillah negatif. Oke Bu, langsung saja ya Bu ya. Saya menjelaskannya ini akan cepat, biar nggak terlalu lama. Jadi mohon ibu-ibu sekalian disimak baik-baik. Jikalau ada yang memang kurang paham, ibu bisa kontak langsung ke saya atau menanyakan langsung ke saya. Mohon maaf sekali lagi, saya lakukan ini terpaksa dan sungguh sangat terpaksa. Saya buat tutorial ini secara online. Ibu bisa nonton nanti setelah saya share. Sekali lagi mohon maaf jika ini menyusahkan ibu. Oke Bu, di sini ada satu penampakan formulir ya Bu ya. Formulirnya itu adalah proyek prioritas nasional, promosi dan KIE, pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan tahun 2020. Ini programnya program pusat ya Bu ya. Ini programnya program pusat, manawi katanya baru katanya ada informasi, ada uangnya. Nah sekali lagi, jikalau ini ada uangnya, insya Allah kalau nanti setelah ini beres dan dilaporkan cair uangnya, insya Allah pasti saya akan sampaikan atau kirimkan ke bendahara, ke Nenek Nung untuk dibagikan ya Bu ya. Oke, lanjutkan saja langsung Bu, jangan banyak basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini penampakannya seperti ini Bu. Di sini pertama kali yang muncul adalah provinsi, kabupaten dan kecamatan ya Bu ya. Di sini diisi seperti biasa, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Lembang. Nah, di sini ada desa atau kelurahan, silahkan diisi dengan Jayagiri. Untuk RT dan RW silahkan sesuaikan. Bulan juga silahkan diisi khusus untuk bulan Agustus gitu ya Bu ya. Sekali lagi, khusus untuk di RT dan RW ini bisa dipergunakan jika di satu RT, misalkan di RW 1 RT 1 itu hanya terdiri dari 2 ibu atau 2 keluarga pemilik baduta, anak di bawah umur usia 2 tahun, dan terdata hanya 7 ibu hamil, totalnya itu adalah 9. Nah ini formulir berisi 25 keluarga. Satu formulir untuk 25 keluarga. Keluarga yang memiliki atau sedang hamil atau memiliki usia anak 1 tahun dan 2 tahun. Oke Bu, lanjutkan. Terus kumaha atau ngabentenkeun anak? Nah, bisa dibentenkan di sini ya Bu ya, di kolom RT RW di sini. Jikalau misalkan satu formulir ini terdiri dari beberapa RT, ya Bu ya, sekali lagi, jikalau satu formulir ini terdiri dari beberapa RT, silahkan di kolom RT RW ini Ibu isi RT 001 sampai dengan S garis miring D sampai dengan RT terakhir di nomor urut 25. Nomor urut terakhir nomor 25 di formulir ini. Kalau misalkan nomor urut 25 ini adalah RT 3, maka di sini adalah RT 001 sampai dengan RT 003 garis miring RW-nya RW 01. Gitu ya Bu ya. Jelas sampai di sana. Nah, selanjutkan ke ini Bu, nomor induk kependudukan. Pertama, nomor itu adalah nomor urut yang tadi saya sebutkan, nomor 1 sampai nomor 25 untuk 25 keluarga. Kolom 2 sampai dengan kolom 17 itu diisi adalah nomor induk kependudukan dari ibu pemilik bayi atau baduta usia 01 dan 02, 1, 2 gitu ya Bu ya, 1 sampai dengan 2 tahun. Atau misalkan tidak memiliki anak usia 01, tidak juga memiliki usia anak 02,
tapi ibu itu sedang hamil. Nah, itu diisi juga ya Bu ya. Sekali lagi, nik diisi oleh ibu daripada ibu yang memiliki anak 01 atau 02 tahun. Atau ibu yang sedang hamil. Lajengkeun karena kolom 18 itu berisi tentang namanya. Nama di sini diisi oleh nama ibunya, bukan nama anaknya. Sekali lagi, nama ini diisi oleh nama ibunya, bukan nama anaknya. Lanjutkan, kita kasih contoh ibu Asih. Ibu Asih di sini sedang hamil. Maka di kolom 19, ibu centang hamil atau contreng hamil. Jikalau ibu Asih ini kebetulan 1 tahun itu 1, dalam artian sedang mengandung, menyusui pula, kan seperti itu. Kalau bahasa istilahnya tunji ya Bu ya, bahasa Sundanya. 1 tahun hiji. Renai, anak tangga gitu ya Bu ya. Nyangelek, nyangegel, nyangais, nyangaganong, nyamungu. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah itu yang tunji. Jikalau ibu Asih ini sedang hamil, tapi kebetulan juga ibu Asih ini memiliki anak usia 01, maka ibu Asih ini dicontreng di hamil dan dicontreng juga di usia anaknya. Kalau misalkan ibu Asih ini memiliki anak balita bukan baduta, maka contreng di hamil saja. Dan ininya stripkan saja, diisi strip. Sampai di sini paham? Lajengkeun. Jikalau misalkan ya Bu ya, jikalau misalkan ibu ini hamil, Bu Asih ini tadi hamil, maka secara serta-merta atau otomatis kolom menggunakan kontrasepsi ini semuanya strip semuanya Bu, kecuali kolom 29 di kontrasepsi, checklist di tidak. Karena si ibu Asih itu sedang hamil. Gitu ya Bu ya. Terkecuali kalau misalkan ibu Asih ini tidak hamil, tapi memiliki anak usia 1 sampai dengan 2 tahun atau di bawah 2 tahun, maka kolom kontrasepsi ini harus diisi. Ya Bu ya, harus diisi. Boleh apa saja sesuai dengan yang Ibu Asih gunakan. Misalkan Ibu Asih pakai pil, contreng di pil. Misalkan Ibu Asih pakai implan, contreng di implan. Jikalau misalkan Ibu Asih itu tidak menggunakan kontrasepsi, tapi tidak hamil juga, maka checklistnya di tidak. Seperti itu. Lanjutkan ke kolom 30. Kolom 30 ini adalah kolom yang berkaitan tentang anak stunting ya Bu ya. Stunting. Jikalau misalkan Ibu Asih tadi memiliki usia anak tadi 1 sampai dengan 2 tahun, terpapar atau memiliki terindikasi stunting, maka anak tersebut di checklist di iya. Tapi jikalau misalkan tidak memiliki indikasi atau tidak terpapar oleh stunting, maka boleh di sini tidak. Ya Bu ya. Nah sini tinggal pilih iya dan tidak. Yang jelas penentuan stunting itu bukan dari gen keturunan ibu dan bapaknya. Kalau ibunya bonsai, bapaknya bonsai, ya anaknya juga kemungkinan besar bonsai, mual jantan penis atau napi cemara ya Bu ya. Pasti jantan bonsai oke. Kemungkinan gede kan gitu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim punten. Lanjutkan Bu. Nah di sini adalah anggota kelompok BKB. Nah ini adalah kelompok kegiatan yang mana kita ketahui bahwa BKB itu Bina Keluarga Balita. Jikalau di RW 1 tadi misalkan ya Bu ya, ada kelompok BKB-nya. Sedangkan Ibu Asih tadi itu tidak mengikuti kegiatan kelompok BKB, maka cara mengisi 32, 33, 34, 35 ini, di sini diisi Melati 01 sesuai dengan nama kelompok BKB tersebut. Nama desa diisi Jayagiri atau boleh disingkat dengan JYG. Nama kecamatan boleh diisi Lembang kalau muat, kalau tidak boleh disingkat dengan Lembang. LBG ya Bu ya. Nah, kebetulan Bu Asih yang tadi diceritakan bahwasanya tidak mengikuti kelompok kegiatan BKB, sedangkan di RW 1 itu ada kelompok BKB, maka di sini terap BKB Melati 1 dan di sini dicentang tidak.
dicentang, ya Bu ya. Tapi sebaliknya jikalau ya Bu ya. Di RW 1 itu tidak ada kelompok BKB. Maka di sini dikosongkan atau di strip. Silakan Ibu strip di nama kelompok. Nama desa tetap diisi Jayagiri, nama kecamatan tetap diisi Kecamatan Lembang, dan tetap di checklist tidak atau dicontreng tidak. Oke ya Bu ya. Kesimpulan dari kolom 32, 33, 34, 35, ikut ataupun tidak ikut, maaf Bu, ada ataupun tidak ada kelompok kegiatan. Kalau checklist ini kosong, kalau checklist di tidak ini kosong, ya Bu ya. Kalau di kolom tidak ini tidak ada checklist, berarti di sini harus ada kelompok kegiatan. Nama kelompok kegiatan. Tapi di sini kalau ada nama kelompok kegiatan, tapi di sini checklist tidak, berarti itu adalah keluarga yang tidak ikut kelompok kegiatan. Begitu ya Bu ya. Lanjutkan. Kolom selanjutnya adalah kegiatan. Nah, kegiatan ini maksudnya adalah bukan kegiatan dari dinas, bukan kegiatan dari desa, bukan dari kegiatan dari kecamatan. Tapi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh ibu terhadap masyarakat atau sasaran yang tertera di sini. 1. Kolom 36, 37, 38, 39. Kolom 36 terdiri dari atau istilahnya MONEF, Bu. MONEF itu adalah monitoring dan evaluasi singkatannya. MONEF. MONEF ini adalah monitoring. Yang namanya monitoring berarti kita memantau setiap kegiatan dan pergerakan dari kegiatan, laju baik berdiri, berlari, berjalan, merangkak, ataupun tiarap, itu ada monitoring. Dan evaluasi adalah mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, dibentuk, dilakukan, dan dilaksanakan, dan dievaluasi. Nah, itu sifatnya formal terhadap masyarakat langsung. Selanjutnya, kolom 37 itu sifatnya formal dan non-formal. Adalah sosialisasi. Sosialisasi ini boleh dilakukan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, yang jelasnya kepada ibu pemilik baduta atau ibu hamil. Gitu ya Bu ya. Kenapa ke ibu hamil juga? Untuk menghindari daripada terpaparnya stunting. Kan gitu ya Bu ya. Dan meningkatkan pemahaman terhadap ibu hamil tersebut tentang stunting. Sosialisasi. Selanjutnya, peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas bisa berupa penyuluhan, bisa berupa pelatihan, ataupun kegiatan lainnya yang memberikan peningkatan kapasitas pemahaman terhadap masyarakat mengenai program stunting ini. Ya Bu ya. Selanjutnya adalah advokasi. Advokasi adalah bentuk kegiatan komunikasi atau penyampaian informasi dan edukasi terhadap pemangku kebijakan atau wilayah yang menghasilkan kesepakatan atau perjanjian program. Misalkan yang dilakukan sama ibu adalah sama RW sama RT. Ada kesepakatan sama RT dan RW terhadap dukungannya terhadap program stunting. Nah, itu advokasi yang dilakukan jelas-jelas tentu secara formal oleh ibu terhadap RT dan RW. Kesimpulan dari kolom 36, 37, 38, dan 39 ini, kesimpulannya harus diisi salah satu saja, Bu. Kalau ibu pernah melakukan monitoring dan evaluasi, silakan contreng di MONEF dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Jika ibu pernah melakukan penyuluhan secara formal ataupun non-formal terhadap sasaran langsung, nah ibu bisa mencontreng di peningkatan kapasitas. Boleh juga ibu mencontreng untuk advokasi. Tapi jika ibu tidak melakukan MONEF, tidak melakukan peningkatan kapasitas, tidak melakukan advokasi terhadap kepengurusan RT, RW, dan secepatnya, ibu boleh mencontreng di kolom sosialisasi. Karena sosialisasi ini jelas pasti akan dan sudah dilakukan oleh ibu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini serta-merta, Bu. Dalam artian serta-merta dalam istilahnya dayung bersambut, ya Bu ya. Ketika ibu mendata, sumping karorompokna, si sasaran atau si ibu tersebut akan bertanya, data naon, Cek? Iya mah data stunting. Naon stunting teh? Kan pasti akan bertanya seperti itu. Nah, maka ibu di sana menjelaskan apa yang ibu ketahui dan menjelaskan tentang stunting ini. Nah, berarti ibu mendata ini masuknya ke sosialisasi. Silakan contreng di sosialisasi. Kolom terakhir
adalah keterangan. Kolom keterangan di nomor urut 40 ini silahkan Ibu isi dengan usia. Usia siapa? Adalah usia daripada 1. Kehamilan. Jikalau Ibu itu hanya hamil atau sedang hamil. Yang kedua, usia kehamilan. Diulang lagi. Usia kehamilan nomor 1. Yang kedua adalah usia anaknya. Ya Ibu ya. Misal, usia kehamilan di sini 8 bulan. Silakan di sini diisi 8 bulan. Atau misalkan 7 bulan, atau 3 bulan, atau 2 bulan, atau sebagainya. Oke ya Bu ya. Itu berarti tentang ibu hamil. Kalau misalkan untuk anaknya tidak hamil tapi anaknya baduta atau di bawah usia 2 tahun. Misalkan di sini diisi 12 tahun. Berarti itu 1 tahun. 13 bulan. Maaf Bu. 12 bulan atau 13 bulan atau 15 bulan sebelum dari 24 bulan. Seperti itu ya Bu ya. Nah di keterangan ini diisi oleh 1. Sekali lagi. Diisi oleh usia kehamilan ibu. Yang kedua diisi oleh usia anak sesuai dengan checklist di kolom ke 20 dan 21. Ya Bu ya, boleh diisi ini. Nah, nanti di keterangan ini diisikan usia hamilnya berapa. Kalau kebetulan punya anak, maka di sini boleh diisi juga 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan atau 11 atau 12 atau sebagainya ya Bu ya. Sebelum ke 24 bulan. Selanjutnya yang terakhir ya Bu ya. Di kolom ini di luar daripada kolom formulir ya Bu ya, silakan Ibu isi jikalau satu formulir ini terdiri dari 2 atau 3 RT. Silahkan misalkan di sini kolom RT 001. Nah, di sini 01. Ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya misalkan RT 2 ada di sini, RT 1 itu cuma ada 4 keluarga. Maka di sini diisi RT 002. Ya Bu ya, diisi 002. Atau selanjutnya. Nah, di sini sampai terakhir misalkan di sini di kolom 5 ini ya Bu ya 05. Nah, jikalau misalkan di sini terdiri daripada 5 RT dalam satu formulir, ya Bu ya. Ada 5 RT dalam satu formulir, maka untuk pengisian kembali ke sini, Bu. Untuk pengisian kembali ke RT RW di sini, silakan Ibu isinya seperti ini, Bu. RT 01 sampai dengan 05 titik RW 001. Nah, seperti ini mungkin Bu ya. Berarti ini formulir satu lembar terdiri dari 5 RT sasaran. Nah, mungkin seperti itu Bu tutorial ini. Jikalau misalkan ada yang tidak paham atau kurang difahami atau misalkan Ibu merasa bingung, silahkan Ibu tanyakan langsung ke saya, boleh via WhatsApp, boleh via telepon, tapi bagusnya via WhatsApp biar kita ngirit-ngirit kuota juga ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena saya tidak bisa mengganti kuota selepas Ibu menonton daripada video ini. Ya Bu ya. Sekali lagi, mohon maaf mengganggu kuotanya, waktunya. Karena ini juga memang mendesak, sebetulnya juga saya nggak mau ya Bu ya melakukan hal seperti ini, maunya face to face saja, tapi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, jadi mohon maaf saja. Sekali lagi mohon maaf, saya lakukan ini dengan terpaksa. Semoga ibu-ibu sekalian memaafkan saya dengan cara seperti ini, dan semoga Ibu tidak direpotkan dengan cara seperti ini ya Bu ya. Untuk formulir, Ibu bisa ambil nanti di desa. Mungkin nanti saya akan titipkan besok atau lusa. Saya akan titipkan ke Ibu Ari atau ke Ibu Atin, siapapun yang di desa, tapi kemungkinan ada ke Bu Ari. Ibu bisa ambil di sana.
Dan besok atau lusa saya lampirkan juga data institusi ya Bu ya yang harus Ibu isi. Yang harus Ibu isi sesuai dengan data diri Ibu sendiri. Data untuk apa? Itu data untuk diperbaharui data online-nya. Karena ini SIGA ya Bu ya atau apa sistem informasi keluarga dan Ibu adalah salah satunya, maka ibu sekalian termasuk Nenek Iwang dari 16 RW 19 RW berarti ada 20 lembar itu diisi ulang dan untuk divalidasi di online-nya ya Bu ya. Jikalau itu sudah kelar atau sudah beres bisa dilaporkan ke saya. Nah sekali lagi mohon maaf tadi cekap sakitu nu kapihatur hapunten samudaya kelepatan mohon maaf sekali lagi mohon maaf sekali ya Bu ya jikalau ini merepotkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walin ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.